Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Apa kabarnya nih mama mami, bunda bundi, dan ibu-ibu semuanya? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua selalu dilindungi serta diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan musibah dimanapun kita semua berada. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali nih Mams, di hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya nontonin video-video aku. Nah, bagi kalian yang baru aja bergabung atau baru menemukan channelku, aku ucapkan selamat datang. Yuk kita berkawanan lah. Video kali ini aku mulai dengan mencuci piring yang seperti biasa selalu banyak seperti ini ya cucian piringku. Jadi ini aku mulai bikin videonya itu sekitaran jam 7-an pagi gitu Mams, ketika udara juga masih dingin banget. Karena tadi malam tuh bekas hujan, jadi sisa-sisa suasana dinginnya tuh masih berasa sampai pagi ini. Kalian lagi apa nih Mams? Apakah lagi sambil makan, sambil bersantai rebahan, atau lagi melakukan rutinitas sehari-hari juga nih kayak aku? Pokoknya sedang apapun kalian, aku temenin ya lewat video sederhanaku ini. Dan semoga videoku ini tuh bisa menjadi penyemangat atau sekedar penghibur hati kalian nih, agar kalian itu tidak merasa sendiri gitu, bahwa semua ibu-ibu rumah tangga di luaran sana, bahkan mungkin di seluruh dunia itu juga sama ya, rutinitasnya tuh sama kayak kita ya, ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak dan lain-lainnya gitu. Kecuali ya ibu-ibu yang mungkin beruntung memiliki rezeki yang lebih ya, sehingga mereka tuh mampu mempunyai asisten rumah tangga. Jadi ya nggak perlu repot-repot lagi lah gitu untuk ngurusin semua rutinitas beberes rumah. Ya kalau kayak gitu sih semua wanita juga pasti mau ya Mams. Siapa sih yang nggak mau ya kan gitu, hidup berkecukupan, bisa punya asisten rumah tangga, bisa kemana-mana naik supir pribadi misalkan. Aduh, itu impian dan angan-angan yang tak tahu ya entah kapan bisa terwujud gitu. Ya udahlah, aminin aja ya Mams, kita bersama-sama aminkan aja. Siapa tahu suatu saat bisa terwujud gitu kan. Amin ya Allah. Paling kenceng aminnya ya. Ya udahlah ya Mams, daripada kita terlalu larut dalam hayalan yang entah kapan bisa terwujud itu, jadi langsung sajalah kita kembali lagi ke videonya. Jadi di sini aku sedang memasak setelah tadi dengan rutinitas mencuci piring. Sekarang balik lagi ke dapur untuk memasak. Jadi ini aku rencananya hari ini mau memasak sayur sop. Karena cuaca dingin seperti ini tuh paling enak makan yang berkuah-kuah gitu. Dan kebetulan juga anak-anak aku tuh lagi pada sakit. Jadi anak-anak sulungku sama pak suami itu juga lagi sakit sekarang ini. Makanya sakit-sakit kayak gini tuh menurut aku enaknya tuh makan yang berkuah-kuah dan yang hangat-hangat gitu ya. Jadilah hari ini aku bikin sop kepala ayam gitu.
Tadinya tuh aku juga mau tambahkan ceker juga ya, tapi karena lagi habis gitu cekernya, jadinya aku nggak tambahin ceker, cuman kepala aja ini sama beberapa daging ayamnya gitu. Nah biasanya aku tuh kalau bikin sayur sop gitu mams memang lebih suka bikin sop ceker sama kepala ayamnya aja gitu. Nah daging ayamnya itu justru jarang banget aku masukin ke kuah sopnya itu, karena anak-anak tuh lebih suka ayamnya itu tuh digoreng, dibikin Kentucky gitu mams. Jadi biasanya bikin sayur sop ceker sama kepala, terus ayamnya itu digoreng pakai Kentucky. Nah tuh biasanya menu favorit anak-anak tuh kayak gitu. Tapi hari ini aku nggak bikin ayam tepungnya karena lagi nggak tahu, lagi nggak mood aja bikin ayam tepung gitu. Jadinya hari ini aku tuh mau ganti pakai tambahin telur rebus aja gitu. Nah itu tadi untuk kuah supnya itu aku udah buang air rebusan yang pertama itu ya, karena untuk kepala ayam itu dia terlalu banyak lemaknya gitu menurutku. Jadi kalau kita nggak buang air rebusan yang pertamanya itu tuh dia tuh bakalan terlalu berlemak sekali gitu loh, jadi aku kurang suka. Dan biasanya juga kayak masih ada amis-amisnya gitu, jadi itu untuk mengurangi amisnya gitulah ya, jadinya dibuang dulu air rebusan yang pertama itu dan diganti sama air yang baru. Nah di sini aku tuh lagi goreng bawang merah dan bawang putih tuh buat dimasukin ke dalam kuah supnya ini. Biasanya sih ditambahin sama sedikit jahe gitu ya, tapi karena sekarang tuh aku lagi kosong jahenya, ada sih tapi udah kering-kering gitu karena udah lama nggak dipakai gitu mams. Jadinya ya udah ada yang nggak dimasukin jahenya, cuman bawang merah dan bawang putih aja. Karena itu sop sederhana aja gitu ya, alias ya kalau di sini dibilangnya sop manis gitu loh. Maksudnya sup yang nggak terlalu banyak rempah-rempah gitu. Jadi bumbunya sangat-sangat sederhana aja, dan ini pun aku juga pakai bumbu sasetan biasa yang bumbu racik sayur sop itu aja mams, karena biar lebih ini aja lebih praktis gitu. Karena biasanya sop ataupun sotonya ya, sop dan soto Banjar itu kan penuh dengan rempah-rempah gitu ya yang aslinya gitu, dan untuk kuahnya pun juga kayak kental sekali karena ada campuran berbagai macam rempah. Terus ada kentang juga, kentang yang dihaluskan gitu tuh dimasukin juga di kuahnya. Terus ada juga sebagian yang pakai susu gitu mams untuk di kuahnya, makanya rasanya tuh khas banget dan kental banget gitu kalau yang aslinya ya. Ini kan ala-ala aku aja nih, ala-ala yang mau praktisnya aja, jadi ya sudahlah seperti ini saja. Nah ini sudah selesai, tinggal ditambahkan daun bawang aja biar dia lebih wangi aja gitu. Nah alhamdulillah sudah matang juga sup sederhana buatanku. Karena aku nggak bikin ayam tepungnya hari ini, jadi aku ganti aja sama tahu goreng. Jadi ini aku mau goreng tahu gitu. Nah sama di sini aku juga mau bikin sambal. Jadi aku bikin sambalnya tuh sedikit aja. Di sini aku bikin sambal penyet ya untuk aku sendiri aja ini, karena pak suami sama anak sulungku kan mereka lagi sakit ya, jadi nggak bisa makan sambal dulu gitu. Jadi aku bikin sedikit aja untuk diriku sendiri, karena kalau aku sendiri tuh makan yang berkuah kayak sop atau sayur-sayur yang berkuah gitu, kalau nggak pakai sambal tuh rasanya kan kurang sedap gitu ya, ada yang kurang aja gitu. Jadinya bikin sambal lah biarpun sedikit. Nah ini sambalnya itu tadi ada bawang putih dan juga cabai aja. Nah langsung diulek dan habis itu langsung disiram pakai air panas lagi, minyak panas kayak gini ya. Nah alhamdulillah masakanku sudah jadi dan kita sudah ada di ujung video. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu perkataan ataupun perbuatan. Sampai berjumpa di videoku berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.